Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman komunikasi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Manajemen Pelayanan Publik. Pada hari ini kami ada kesempatan untuk berdiskusi langsung sama Ibu Uci ya Bu. Selamat Kepala Subbagian Perencanaannya. Kepala Perencanaan Sumatera Barat. Baik, terima kasih Bu. Jadi pada hari ini Ibu Uci akan mendampingi kami untuk mengetahui SOP-SOP yang ada di KPU Sumatera Barat. Kami, saya sendiri Taufikur Rahman dan saya Siti Fatimah Zahara. Saya Salma Azahra. Saya Aditya Bayu Prasetyo. Oke, pada hari ini kami bakal mewawancarai Ibu Uci. Ini kan Ibu tadi dari bagian, Ibu Uci dari bagian perencanaan. Nah, fungsi tupoksi yang Ibu jalankan tuh apa saja sih Bu mengenai perencanaannya? Kalau kita di perencanaan KPU Provinsi Sumatera Barat ini kerjanya tuh merencanakan anggaran dan kegiatan. Anggaran tuh ada anggaran rutin, ada anggaran pemilu, ada anggaran pilkada. Terus kita merencanakan kegiatan itu juga, misalnya dengan uang 1 miliar nih kita bikin apa aja gitu. Terus kita juga melakukan evaluasi dan monitoring kinerja. Misalnya dengan uang 1 miliar tadi, kita kan mau bikin misalnya ada seminar tentang SOP atau seminar tentang sosialisasi pendidikan pemilih. Nah, kami melakukan evaluasi dan monitoring kinerja, tercapai nggak apa yang sudah kita anggarkan dan kegiatan yang dilaksanakan itu tercapai nggak output dan outcome-nya. Itu juga di kami. Nanti yang melaksanakannya bagian-bagian lainnya, bagian-bagian lain yang kita distribusikan anggarannya. Terus nanti setelah evaluasi dan monitoring kinerja, kita juga harus laporan. Ada laporan rutin, ada laporan pemilu. Itulah kegiatan kami di perencanaan ini. Nah, pelayanan yang Ibu berikan kalau untuk eksternal itu apa? Kalau KPU itu kan core bisnisnya untuk melaksanakan pemilu ya. Nah, untuk melaksanakan pemilu itu ada peserta pemilu, yang itu yang objek layanan kami seperti peserta pemilu itu adalah partai politik, kemudian pasangan calon kalau dia untuk pemilu bupati, wali kota dan gubernur, kemudian juga pilpres ya, itu yang untuk KPU RI-nya, kemudian pemilih. Adik-adik ini misalnya pemilih pemula itu juga objek yang kami layani, subjek yang kami layani. Ini di bawah perencanaan ini kan ada anggota-anggota yang ada perekrutan itu mengenai perekrutan SOP itu bagaimana perekrutan SOP dari bawahan dari perencanaan ini anggotanya? Iya, jadi sebenarnya kalau SOP yang dimaksudkan itu SOP internal, kami di perencanaan tuh sifatnya hanya mengkoordinasikan, mengkoordinir. Jadi misalnya nih bagian partisipasi masyarakat, mereka nih punya SOP pelayanan informasi. Nah, itu yang bikin SOP itu sebenarnya bagian partisipasi masyarakat, lalu disetor ke kami di perencanaan. Lalu nanti bagian keuangan dia punya SOP untuk pencairan anggaran. Nah, dia bikin SOP, setor ke kami. Jadi kami di perencanaan sifatnya hanya untuk mengumpulkan, koordinasikan SOP-SOP yang ada, itu yang nanti kita himpun. Nah, kalau SOP tentang tahapan pemilu, misalnya SOP pemutakhiran data pemilih, SOP pendaftaran pasangan calon, SOP pendaftaran calon legislatif, SOP penetapan pemungutan penghitungan suara, itu bukan bagian perencanaan yang bikin. Itu adalah bagian-bagian sama seperti tadi. Kayak misalnya di sini ada bagian teknis dan humas, dialah yang bikin SOP pemungutan penghitungan suara, SOP penerimaan pelayanan, mereka yang bikin. Lalu kalau SOP pemutakhiran data pemilih itu bagian perencanaan dan data yang bikin. Itu SOP yang tentang pemilu. Nah, kita bikinnya itu berdasarkan aturan yang di atasnya. Misalnya ada peraturan KPU tentang pemutakhiran data pemilih. Nah, berdasarkan peraturan itulah kita bikin SOP. Ini selanjutnya, KPU kan pasti punya SOP yang harus dibuatkan setiap anggotanya. Menurut Ibu, apakah SOP yang ada dapat memaksimalkan kinerja dari anggota KPU? SOP itu kan sebenarnya semacam code of conduct ya, buat semacam
cara kita melakukan sesuatu. Nah itu kalau kami di KPU bikinnya berdasarkan aturan yang di atasnya. Ketika misalnya kita bikin SOP tentang pencalonan, misalnya pendaftaran calon nih, kemudian KPU tuh ada satu hal yang nggak dia lakukan gitu dalam menerima pendaftaran calon tuh, misalnya dia nggak menetapkan daftar calon tetap misalnya, itu resikonya buat kami bisa diberhentikan gitu. Jadi ada namanya pelanggaran kode etik. Ketika kami tidak melaksanakan tugas sesuai SOP, kami dianggap melanggar kode etik dan bisa diberhentikan. Nah, bagi yang komisioner dia berhenti sebagai komisioner, bagi yang PNS mungkin dia tidak pernah ada sih kejadiannya berhenti sebagai PNS, tapi mungkin berhentikan dari jabatan yang sekarang. Jadi berat ya kalau tidak melaksanakan SOP gitu loh. Oke Bu, selanjutnya kalau misalnya ini kan berarti ada SOP-nya. Pengawas dari SOP dari KPU itu siapa ya? Kalau di kita ada namanya bagian hukum dan pengawasan. Jadi ketika kita melaksanakan tugas tidak sesuai SOP, nanti kan itu kan internal kami ya, kami akan ditegur oleh bagian hukum dan pengawasan. Tapi masyarakat juga bisa untuk menegur atau mengkoreksi. Misalkan masyarakat tuh mengadukan KPU ke DKPP namanya kan, Dewan DKPP itu Dewan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jadi si masyarakat bisa bikin email, bisa bikin surat anonim, itu bisa. Terus yang kalau buat PNS selain ke DKPP juga bisa ke aplikasi Span Lapor namanya. Jadi adik-adik buka aja situs Kemenpan RB, ada namanya aplikasi Span Lapor, itu berlaku untuk semua PNS ya, bukan hanya PNS KPU. Kalau dirasa ada yang janggal, tidak semestinya bisa dilapor ke situ. Ya namanya Span Lapor itu semua PNS. Maksudnya kita juga, nah yang partisipasi politik itu ya, bukan hanya ketika memberikan suara di hari H, tapi ketika adik-adik misalnya lihat nih ada penyelenggara negara, semua orang yang digaji oleh negara itu adalah penyelenggara negara ya, apakah dia PNS atau enggak. Ketika dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya, dia bisa dilaporkan. Adik-adik berhak melaporkan, adik-adik berhak mengkoreksi. Kenapa? Karena kan adik-adik bayar pajak, mereka digaji dari pajak rakyat kan. Jadi itulah bentuk partisipasi politik kita gitu. Ketika memilih dia. Oke Bu, selanjutnya kalau misalnya tolak ukur keberhasilan SOP dari KPU itu seperti apa Bu? Kalau dia berhasil? Kalau tolak ukur keberhasilannya ketika suatu pekerjaan itu sudah terlaksana dengan sesuai aturan, ya itu udah dianggap berhasil kan. Ya selama ini ya misalnya kayak KPU nih, core bisnisnya menyelenggarakan pemilu. Kemudian hasil pemilu sudah ditetapkan. Terlepas nih kayak kondisi sekarang ya, presiden kan ada yang demo nih, tidak setuju atau apa. Kalau KPU dia tidak sampai ke situ output pekerjaannya. Output pekerjaannya dia sudah menyelenggarakan pemilu presiden, presidennya sudah terpilih. Ketika kemudian rakyat suka atau tidak suka, itu bukan gawainya KPU. KPU ketika dia ketok palu, hasilnya nomor 2 ya udah gitu. Nah kemudian ketika ada yang suka nggak suka kan itu sebenarnya kedewasaan politik kita aja. KPU kan ketika dia menyelenggarakan pemilu itu pakai suara terbanyak, kan pemilu kita suara terbanyak ya. Berarti sebenarnya pemilu yang terpilih itu mencerminkan suara mayoritas rakyat Indonesia. Kita diduga melakukan manipulasi atau apa gitu kan. Kalau memang itu terbukti kita terima salah gitu kan. Kalau kemudian tidak terbukti ternyata hasilnya memang seperti itu ya kita mau bilang apa gitu kan? Iya. Karena pemilu itu mencerminkan ya pimpinan tuh mencerminkan rakyat ya. Kalau mayoritas rakyatnya sekelas itu ya pimpinannya sekelas itu gitu. Nah itulah yang diproses KPU gitu. Jadi saat itu kan SOP kan pasti beberapa kali perubahan yang berdasarkan sama kondisi kan. Tolak ukur perubahan SOP di KPU itu kayak gimana ya? Adik ini SOP-nya kembali lagi nih, belum ada general gitu. Jadi gini, kalau SOP itu harus diubah, berarti memang nggak bisa dipakai lagi kan. Jadi ketika suatu SOP itu dianggap tidak kompatibel dengan pelaksanaannya diganti. Ya, misalnya dulu kami ketika pemutakhiran data pemilih, dulu kita memutakhiran data pemilih itu dengan manual ya, dengan file Excel manual.
Nah, kemudian akhirnya ada perbaikan kita menggunakan aplikasi yang namanya SIDALIN, Sistem Informasi Data Pemilih. Otomatis SOP-nya berubah ya. SOP pemutahiran data pemilihnya berubah dengan bedanya fitur atau peralatan yang digunakan ya. Kalau secara internalnya dari pandangan ibu, SOP KPU itu beratkan nggak ya untuk dilaksanakan pegawai yang ada sekarang? Oh gitu. Kalau SOP itu nggak ada yang berat. Nggak, sebenarnya kita kenapa ya perasaan berat atau ringan itu kan karena kita suka atau nggak suka ya. Yang namanya ketika kita kerja ya, ketika kita suka harus dikerjakan. Kalau kita tidak suka itu terasa berat. Jadi kalau pekerjaan itu kita suka, melakukan sama-sama, nggak berat. Kita SOP. Jadi kita harus begadang ya, kadang-kadang calon ya kita untuk partai politik ternyata nih kayak PSI kemarin ya, kita kan kasih deadline sampai jam 12 dari mereka. Ternyata si PSI ini ngambil nomor urut jam 10 malam, tapi berkasnya nggak selesai sampai jam 5 pagi gitu. Terpaksa lah kami ikutan begadang ya, karena kan dia ke tempat kami kan, mungkin kami terima lalu kami begadang kayak gitulah, karena itu bagian dari resiko SOP yang sudah ditetapkan. Kalau dari ibu ini posisinya berarti bagian perencanaan kedua atau jadi gini, kita di KPU ini ada komisioner dan sekretaris. Komisioner ini dia dipilih setiap 5 tahun, ada seleksi tertentu. Sekretariat ini dia kayak jenjang karirnya sampai PNS lain. Jadi ada ujian PNS, menjadi PNS, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Oh, gitu. Berarti lebih ketat gitu. Cara ibu untuk mensosialisasikan atau mengajak teman-teman atau anggota dari ibu untuk kita melakukan SOP yang ada gitu. Sejauh mana ibu mengajaknya? Itu sama kita punya bawahan mungkin kan namanya perintah ya. Nah, ketika kita merintahnya pasti dilaksanakan. Karena kan itu berlaku kode etik PNS ya, mentaati perintah. Berarti emang bahasanya emang ya itu perintahnya dilakukan dari Nah, kalau misalnya cara orang mau melaksanakan perintah kita dengan suka hati atau tidak itu mungkin ilmu komunikasi ya. Karena kita mengkomunikasikannya agar bawah tuh kerja dengan senang hati gitu kan. Jangan memaksa. Pandai-pandai komunikasi ibu. Ibu untuk KPU ini seperti apa? Harapannya ke pelayanan keluar apa ke dalam? Kembali lagi SOP keluar ke dalam lagi. Ya kalau harus sih kalau ini mungkin deh tadi baru pernah nggak ke instansi lain selain KPU? Sering Beberapa kali ibu. beberapa kali, contohnya apa? BPN, Terus? Capil, Terus? terus Sumber. Sumber, Nah, di antaranya semua pernah dikunjungi semua itu mana yang pelayanan paling baik? Capil Peramadhan ya? Di mana tuh pelayanan di Capil Peramadhan? Ramah banget KKM, terus membantu nggak yang kayak kan biasanya image capil kayak yang apa mau ngapain ramah ya. Setelah itu di mana lagi? Itu instansi Itu BUMN sih. Kalau instansi pemerintah aja. oh iya Diskominfo terkait sumber bagus juga. Kalau sisi berpikir ya mungkin kita hidup agak jauh ya zamannya ya. Ketika masuk KPU berpikir kayaknya KPU ini lebih bagus pelayanannya dibandingkan yang pemerintah daerah gitu ya. Karena kan ketika tahun 2000-an misalnya kalau kita nih mau ke kantor polisi minta surat keterangan hilang ya, bayar lagi kan? Udah kita kehilangan bayar lagi kan?
Nah, kalau misalnya partai politik ke KPU, dia minta surat keterangan autentifikasi, kita kasih gratis. Terus dia mau fotokopi, kita sediakan fotokopi. Kita punya printer otomatis fotokopi. Kita fotokopiin, kita bantuin. Padahal dengan surat autentifikasi itu dia dapat anggaran, bisa dapat anggaran 1 miliar, 2 miliar gitu dari bantuan pemerintah di DPRD kan. Ya gitulah pelayanan KPU kepada konstituennya ya. Kan tadi kan Personalnya ya. Harapan ibu dari KPU emang lebih bagus lah ini pelayanan daripada. Nah, itu kan ibu tadi sempat bilang hal itu harapan awal ibu bergabung di KPU. Nah, selama ibu bergabung di KPU Dan itu seperti dipertahankan. dipertahankan. Dan itu termasuk yang bisa menilai lah, KPU termasuk yang instansi yang baik, yang kalau terbaik sih enggak ya, mungkin ada yang lebih baik, tapi masuk dalam kategori 10 besar mungkin gitu kan, termasuk pelayanan informasi publiknya gitu kan. Seragam, mungkin pertanyaan terfilter lebih ke arah hubungannya sama masyarakat aja sih, Bu. Kayak gimana KPU dilihat sama masyarakat. Jadi pertanyaan itu pertama dalam berapa waktu sekarang itu kira-kira feedback dari masyarakat mengenai KPU dan pesan-pesan apa aja sih yang disampaikan masyarakat buat mungkin perubahan KPU kah atau pelayanan KPU? Kalau itu kan yang kita tahu berdasarkan ini ya, maksudnya tidak ada survei yang legal juga soal itu ya. Mungkin nanti ada dari Indobarometer atau apalah seperti itu. Ya, KPU nilainya 80-an. Kalau yang kita dengar langsung kan ya, apalagi pasca Pilpres ya, orang menuduh KPU ikut terlibat memanipulasi suara segala macam. Kalau secara ini ya, secara pribadi melihatnya gini loh, ketika KPU ngitung suara di TPS itu kan langsung dilingkar di di formulir C-nya itu, langsung di scan, upload. Nah, mesin scan itu yang membacanya tidak tepat gitu loh. Jadi bukan KPU-nya yang mengganti-ganti suara. Kemudian ketika kita menghitung suara yang ada lihat di website itu kan tidak dipakai oleh KPU. KPU makanya manual. Jadi itu hanya untuk membantu aja memprediksi suara gitu ya. Jadi kita makanya hitung manual, kita menghitung berjenjang dari TPS, kita hitung kecamatan. Nanti yang salah-salah di TPS dibenerin di kecamatan. Lalu nanti kita ngitung lagi di kabupaten kota, yang salah-salah di kecamatan diperbaiki di kabupaten kota. Nah, semua orang bisa lihat saksi partai atau si caleg yang bersangkutan gitu kan. Dia bisa lihat, bisa koreksi langsung. Jadi mesti berpikir tidak ada celah untuk KPU mengganti angka. Karena apa? Karena dihitung, disaksikan orang banyak. Jadi itulah hasil yang memang itulah hasil pilihan rakyat Indonesia ya. Nah, yang adanya. Kan dari segi masyarakat ya. Jadi kan kita emang berarti kita bisa melihat kepuasan masyarakatnya kan dari media sosial sama yang kita wawancarai di lapangan, tapi memang nggak ada legal gitu, Bu. Nah, kalau dari segi partai politik kayak gimana responnya terhadap pelayanan KPU? Partai politik kan KPU ini pelayan partai politik ya. Yakin mereka sangat sangat berterima kasih lah dengan layanan KPU. Cuma mungkin kita tidak juga pemuas kebutuhan, maksudnya tidak semua kehendak partai politik bisa dipenuhi. Gitu. Sepanjang itu sesuai undang-undang ya kita penuhi. Gitu. Misalnya kayak penerimaan pendaftaran calon, dia minta sampai jam 00 kita penuhi. Padahal sebelum pemilu 2014 kita hanya melayani sampai jam 16. Jadi sampai jam 00 itu artinya apa? Artinya kami pegawai KPU nggak ada tidurnya gitu. Karena kan kami sudah begadang juga beberapa hari sebelumnya kan. Dan demi melayani partai politik kita penuhi. Cuma sayangnya partai politik memang
kalau apa ya, partai politik sendiri yang mungkin belum ada reformasi ya di diri mereka gitu. Ketika kita udah perpanjang pun mereka akan selalu telat gitu. Jadi ketika pendaftaran partai politik itu akan diperpanjang seperti apa juga mereka akan selalu telat karena mungkin memang sudah karakter. Berarti kalau dari pernyataan ibu ya untuk partai politik, berarti ya dalam status KPU ini udah Itu lebih tepatnya mungkin adik Taufik nanya ke partai politik. Gimana menurut Bapak Ibu tentang dengan KPU? Survei lain ya, Bu. kan pas di samping ada Golkar. Kalau sih ya, coba di kesebelahan ya. Terus berpikirnya kita udah melakukan yang terbaik ya kan. Kalau mereka masih nggak mau terima ya mau gimana lagi gitu ya. Kami melayani sampai pagi kayak gitu kan. Kapanpun telepon dilayani, nanya apapun dijawab gitu. Sih rasanya udah overload, ada instansi lain yang kayak gitu layanannya kita Sampai jam 12 ya, Bu. Sampai jam 12 bukan sampai jam 12 itu cuma 12 di atas kertas sampai jam 5 pagi Masih telepon, masih dicat. enggak, kita tungguin ya kan konferensi kita tadi kan kayak partai PSI kan kantor-kantor lain jam 5 ada balik sebenarnya. jam 2 udah pada bubar kan jam 5 udah kosong kantornya kan tapi sampai jam 5 pagi nih ya Ada apa kantor yang dari baru jam 9 udah pada hilang. udah sepi kan Lucu-lucuan ya. Jadi itu yang mana itu selanjutnya kalau pertanyaan selanjutnya itu kan kita kan pasti KPU di per tiap tahun itu kan ada evaluasinya Bu. Nah ini kan mau berbicara aja sih pemilu terakhir itu di tahun 2019 Bu. Nah dari rentang waktu 2019 sampai ke 2024 perubahannya itu signifikan atau ada perubahan-perubahan yang kayak minor gitu aja Bu. perubahan apa nih Jadi lebih ke arah kayak perubahan apa gitu sih. Kayak perubahan kayak yang pelayanannya gitu Bu. yang KPU pelayanan KPU ke partai lagi Iya. Dalam Apa rentang waktu segitu, misalnya di 2019 masih kurang, tiba-tiba nanti di 2024 ini berusaha untuk dievaluasi apa yang kekurangan di tahun sebelumnya gitu. Kalau pelayanan kita sih sama aja, sama baiknya gitu. Kalau baiknya ya yang seperti saya bilang tadi coba ditanya ke partai politiknya, kan mereka yang mengukur ya. KPU ini 2019 pelayanannya kayak apa, 2024 kayak apa. Kalau KPU-nya standarnya sama, itu aja kami selalu memberikan yang terbaik. Malah tagline-nya aja KPU melayani gitu ya. Terus berarti emang pertanyaannya itu lebih ke arahnya ke partai politik kan? Iya, coba ditanya si customer kami ya, customer kami partai politik ya. Ada berarti customer. Politik dan pemilih ya, Iya. gimana dengan pelayanan KPU. Atau kalau mau survei cek-cek di internet, mungkin ada lembaga-lembaga survei yang sudah survei ya. Biasanya yang suka rajin survei itu Indobarometer. Coba cari di situ. Kalau sih yang namanya orang dinilai kan kita tenaksir kan, kamu udah yang terbaik. Kira-kira KPU dalam berapa sih Bu untuk monitoring evaluasi gitu? Kita evaluasi kinerja itu setiap tahun. Apapun itu, walaupun nggak ada pemilu tahun itu, tapi kita kan juga ada kegiatan rutin. Ada kegiatan rutin pendidikan politik. Kira-kira dari KPU-nya sendiri ada untuk kayak misalnya pergi ke KPU mungkin ya studi banding ke KPU Malaysia misalnya ke KPU Singapura. Emang kenapa kalau Jadi kayak misalnya apa yang mungkin saling memberikan masukan ataupun kayak saling bertukar pikiran gitu Bu. kalau dari KPU-nya nggak ada programnya ya. Cuma kebetulan sih pernah ikut studi komparasi itu namanya. Jadi waktu pemilihan Presiden Obama 2012 ke Amerika, itu ya, cek pilpresnya Amerika. Terus juga 2014 ke Korea, ke KPU Korea, ke KPU Seoul gitu.
itu untuk kita dapatkan dari KPU itu kreativitas kita aja, cari-cari info di bukan di medsos ya, di website, di internet, bikin esai. Akhirnya terpilih sebagai pemenang, ya diberangkatkan gratis. Tapi untuk program-program itu nggak ada emang karena perbedaan sistem demokrasi di Asia Tenggara, makanya nggak ada. Sebenarnya ada. Cuma kan kalau kita mau bikin kayak gitu harus ada anggaran tuh itu ya. Nah, orang luar negeri itu berpikiran demokrasi di Indonesia itu sudah baik. Jadi ketika tahun 99 mereka banjir tuh program-program itu 2019 dianggap nggak ada perlu disupervisi lagi. Udah nggak baik gitu. Udah well organized, jadi nggak ada yang perlu disupervisi. Jadi KPU sendiri pun ada belajar juga dan KPU pun sebagai bisa memberikan masukan juga bagi Bisa. Ketika kita pemilu, malah mereka yang datang ke sini mengunjungi kita kan, mau melihat pemilu kita kayak apa. Baik. Kenapa? Berarti secara tidak langsung ya untuk perjalanan pelayanan kita berarti Indonesia lebih baik gitu ya Bu? KPU-nya lebih baik atau Indonesia? Maksudnya Dari melihat orang luar itu berarti secara tidak langsung iya, kalau secara sistem pemilu kita sudah baik. Nah, kenapa sekarang misalnya kan memang ada penilaian pihak luar ya sekarang untuk bahwa demokrasi kita jelek. Cuman itu bukan masalah di KPU-nya, tapi masalahnya di lembaga presiden yang presiden Jokowi dianggap mengekang kebebasan berbicara, dianggap dikte hasil pemilu, itu kan dianggap mencederai demokrasi gitu. Kalau masalah sama KPU-nya nggak ada, karena manajemen KPU melaksanakan pemilu itu sudah bagus. Cuma orang melihat demokrasi itu bukan hanya pemilu aja. Demokrasi itu banyak hal, kebebasan berbicara itu demokrasi. Terus apa lagi namanya? Ketika misalnya ada presiden PLTK bupati, gubernur, wali kota, orangnya dia itu dianggap juga mencederai. Kenapa? Kriteria di PLTK itu pilihan dia gitu kan. Ketika yang demokrasi yang baik itu adalah ketika ada kayak pemilu nih, suara rakyat dari rakyat untuk rakyat, itulah yang dekat demokrasi gitu. Tapi ketika si presiden mendiktekan keputusannya, memaksakan kehendaknya gitu kan, itulah dianggap mencederai demokrasi. Kayak misalnya hasil-hasil pengadilan mencederai demokrasi. Berat juga itu tugas KPU Bu. KPU hanya menyelenggarakan, soalnya kita dikambing hitamkan. Jadi istilahnya kita nih di antara orang politik, tapi kita juga dipolitisasi gitu. Kesannya seakan-akan kita yang salah gitu kan. Berat sekali. Soal. Jadi ini bukan pertanyaan sebut, tapi lebih ke arah harapan. Kami semua kan generasi muda ini yang bakal jadi calon penerus Ibu juga nantinya, dan bakal jadi orang-orang yang ada di pemerintahan mungkin satu hari nanti gitu. Jadi mungkin Ibu bisa sampai kepada penonton kita, kira-kira harapan Ibu sebagai salah satu orang di KPU, gimana harapan Ibu kepada KPU di masa akan datang, dan harapan Ibu bagi masyarakat melihat KPU seperti apa itu? Ini berarti kita rekam video ini nanti yang dipresentasikan ya? Ini hanya data dukungnya. Iya. Nanti harapan Ibu bakal kami taruh di belakang video. Ya, terima kasih ya adik-adik ya. Berpikir ya selalu ya berharap nih adik-adik nih calon pengganti gitu kan. Lebih baik lah daripada pendahulunya kan.
maksudnya lebih baik itu lebih baik karakternya, lebih baik kinerjanya gitu, lebih baik cita-citanya gitu. Jadi kalau ada yang nampak salah yang kami lakukan itu jangan ditiru, tapi yang ada yang baik itulah yang dikembangkan gitu. Itu juga selalu disampaikan ya kepada junior CPNS baru ya. Kalau ada yang salah dari kami jangan dihentikan, kalau yang baiknya silakan diteruskan, silakan dikembangkan. Juga landangnya buat adik-adik mahasiswa gitu. Kemanapun berada ya, banyak membaca, kayak misalnya ke Amerika, ke Korea, ke Cina, Singapura, itu banyak membaca aja gitu. Bukan karena ditawari kantor gitu. Jadi ketika kita, apalagi dunia PNS ya, mereka tuh lebih kepada senioritas. Kalau PNS itu kan sudah umum ya, pintar bego, gaji sama, pintar bego, akan jabatan juga. Itu sering disampaikan. Ya itu tidak selalu seperti itu. Misalnya, mohon maaf ya, misalnya contoh nyata di contoh hidup ya ketemu sama adik-adik. Mungkin memang ada hal-hal ya, ada intrik di dalam kantor ya. Kalau misalnya kita masih muda, masih kecil, misalnya sudah dapatkan jabatan, mungkin itu memang ada. Tapi percayalah, kemanapun kita pergi ya, kalau menurut Allah itu pantas untuk kita akan mendapatkan. Kayak misalnya Uci ke Amerika itu disangka sebagai sekjen KPU. Umur 32 tahun, gitu kan, sekjen KPU kan, di biodata Uci kaget juga kan, loh kok mereka bisa sekjen KPU kan? Jadi si malu kan, jadi di depan semua orang ada delegasi 38 negara, kita 180 orang ya, 38 negara. Saya bukan sekjen KPU, saya hanya pegawai biasa. Ya Uci, kamu bukan seperti itu doa kami, hanya kami doakan kamu. Amin. Jadi Uci dikira lulus dan sekjen. Nah itu orang di sini nggak tahu, gitu kan. Jadi ketika kita kembali menceritakan yang kita alami, orang apalagi ya, itu merasa terintimidasi atau apa, malah maksud kita hanya baik. Memang begitulah Indonesia, makanya nggak maju-maju. Tapi jangan menyerah, jangan lelah mencintai Indonesia. Gitu. Tetaplah adik-adik itu baca, tetaplah kreatif, tetap semangat. Berarti ya itu harapan ibu, semoga dapat kami realisasikan ya. Berarti dapat disimpulkan kan ya Bu, kalau di KPU ini secara pelayanan dan SOP itu ada 2 SOP, internal dan eksternal. Kalau yang internal ya tadi lah sudah ada bisa contohnya juga ya. Yang eksternal itu yang tahapan pemilu ya, kepada pihak luar. Lagi yang terbaik. Mungkin Kok? Oke, Ya. kita closing dulu. Silakan kepada situ. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Uci atas kesempatannya. Sudah mau berbincang-bincang dengan kami teman-teman ilmu komunikasi mengenai pelayanan publik dan juga SOP dari KPU. Mungkin sekian untuk wawancara kita pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih banyak. Mungkin diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti nanti taman kuliah rencana mau kemana? Siti Mau jadi apa ya? Siti ini mau korek dulu Bu.